Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman atau cerita tentang penyakit asam lambung atau GERD anxiety yang pernah saya alami. Ya, jadi saya bukan dokter, saya juga bukan tenaga medis atau ahli terapi kesehatan lainnya. Saya hanya orang yang sedang mengalami yang namanya sakit asam lambung atau GERD anxiety. Ya, sampai hari ini, sampai saya buat video ini, saya masih berjuang untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini. Saya terdorong untuk membuat video berbagi dengan teman-teman semua di luar sana, karena menurut saya sakit asam lambung itu penyakit yang biasa tetapi sensasinya luar biasa, dan itu butuh perjuangan untuk kita melawan semua sensasi-sensasi itu. Jadi saya itu mulai kena asam lambung mulai Mei 2025. Jadi kurang lebih saya sekarang September, sudah kurang lebih 5 bulan. Nah, apa sih yang saya alami dari awal saya kena sakit asam lambung sampai dengan hari ini? Ya, jadi dari awal Mei sampai dengan Mei, Juni, Juli, 3 bulan pertama saya kena asam lambung itu luar biasa. Luar biasa, saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Pekerjaan saya nggak produktif, banyak sekali terganggu. Kehidupan saya juga tidak produktif sekali karena hanya di rumah saja, rebahan saja, makan, rebahan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu 3 bulan, dan sedikit-sedikit saya merasakan sensasi, saya ke dokter. Merasakan sensasi yang berlebihan, saya ke dokter. Jadi sebulan itu saya bisa 2-3 kali ke dokter gitu, dengan dokter yang berbeda-beda, dan hasilnya sama, asam lambung vertigo. Kenapa asam lambung vertigo? Karena memang gejala yang atau sensasi yang paling menonjol itu adalah saat badan kita tidak enak, perut kita tidak enak, dada kita nyesek, pasti akan naik ke kepala. Sakit kepala, keleyengan, leher kaku, pundak pegel semua. Jadi memang pasti dokter selalu diagnosanya adalah asam lambung dan vertigo. Dan setiap saya berobat, saya selalu dikasih obat yang sama, obat asam lambung, obat vertigo. Jadi kurang lebih selama 3 bulan itu, Mei, Juni, Juli, itu luar biasa sekali. Dan saya betul-betul benar-benar nggak bisa ngapain gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena bermacam-macam sensasi saya rasakan setiap hari dan berbeda-beda sensasinya. Itu selama 3 bulan itu saya merasakan. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang merasakan hal yang sama dengan saya, atau mungkin banyak juga sensasi-sensasi yang kita rasakan selaku penderita asam lambung atau GERD anxiety. Ya, apa saja sih sensasinya atau gejala-gejalanya? Perut kembung, sakit perut, perut perih, perut berasa begah, ya, terus dada sakit, ya, dada sakit kadang-kadang pindah-pindah, dada tuh terasa penuh, ngap gitu ya, ada di kiri, di kanan, di tengah, di ulu hati, kadang-kadang naik ke atas sampai ke kerongkongan, tenggorokan sakit, kayak kecekek, kayak mau ngeganjel. Kadang untuk bicara, pernah saya sampai terbata-bata, untuk bicara itu agak sulit, berat gitu ya. Terus naik ke telinga yang sering berdenging, naik ke kepala yang sering pusing, keleyengan, sempoyongan, lemas, mau pingsan, ya, luar biasa sekali. Jadi tangan kaki, telapak tangan kaki ini kebas gitu ya, kayak kesemutan gitu, itu luar biasa sekali. Jadi banyak sekali sensasi yang sudah saya rasakan sampai dengan hari ini di 3 bulan pertama. Masuk ke Agustus, saya mulai mencoba pola pikir saya dan pola makan saya. Pola pikir, pola makan, ya.
Jadi yang tadinya saya mengikuti petunjuk dokter, makan harus per 2 jam atau 3 jam sekali, atau makan sesering mungkin tetapi sedikit, ya itu saya sudah coba jalani selama 3 bulan pertama saya mengalami asam lambung, tapi hasilnya tetap saya sudah coba jalani itu, jaga makan, tidak telat makan, tetapi sensasi itu masih timbul terus setiap hari, selalu ada setiap hari dan berganti-ganti sensasinya. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengikuti pola makan seperti itu. Jadi saya mulai memperbaiki pola pikir saya dan pola makan saya di Agustus. Ya, Agustus pertengahan Agustus saya mulai mencoba itu. Saya mulai mencoba itu. Saya makan tidak lagi per 2 jam atau 3 jam sekali atau sedikit tapi sering tidak. Tapi saya makan mencoba seperti biasa. Makan saya seperti layaknya orang biasa saat kita tidak kena asam lambung, makan pagi, siang, sore atau malam gitu, sehari 3 kali atau maksimal 4 kali gitu ya kalau malamnya lapar. Saya mencoba itu. Di awal memang tidak nyaman sekali, tapi dengan dibantu pola pikir kita atau mindset kita bahwa oh ya kita harus sembuh, kita mau sembuh, jangan kita berperilaku seperti orang sakit gitu. Karena dengan pola makan yang sedikit tapi sering itu justru kita semakin, saya pengalaman saya pribadi adalah kita semakin lemas setiap hari, semakin tidak ada tenaga. Jadi tubuh kita tuh kurang nutrisi, kurang vitamin, karena kita makan hanya apa adanya dan ya nggak bisa banyak macam-macam karena terlalu banyak yang dipantang gitu ya. Akhirnya saya coba makan seperti biasa, seperti orang sehat saja. Apapun saya makan, saya coba. Ya, jadi saya nggak pilih-pilih makan, nggak pantang-pantang makan, apapun saya makan. Ya, kecuali santan, pedas, ya itu saya agak kurangi memang ya, hanya coba-coba aja. Gitu. Jadi saya coba. Karena semakin saya mengikuti pola makan yang dokter anjurkan, bukan tidak baik ya, tapi mungkin tidak cocok dengan saya. Saya justru abaikan itu dan saya makan seperti biasa. Saya makan seperti biasa, saya mau apapun saya beli, saya mau nasi padang saya beli, saya mau makan bakso saya beli gitu. Semua saya coba makan seperti biasa gitu ya. Tapi ya dengan syarat, dengan catatan kalau kita merasakan sensasi yang berbeda atau datang sensasi setelah kita memakan atau mengkonsumsi sesuatu atau meminum sesuatu ya, itu stop ya, kalian tetap minum obat ya. Jadi saya pernah waktu itu saya coba makan nasi padang aman, saya coba makan bakso aman, saya coba makan mie rebus aman. Nah, pernah saya satu hari itu saya coba makan nasi uduk. Setelah makan nasi uduk ternyata perut saya terasa begah, kembung. Mungkin karena mengandung santan di nasi uduk ya, plus gorengannya juga. Itu kan luar biasa nikmatnya ya. Saya langsung stop. Saya minum obat omeprazol. Setelah itu saya istirahat beberapa jam. Setelah sensasinya hilang, saya mulai biasa lagi. Ya, dari situ kita tahu kalau kita coba semua makanan tanpa dipantang, kita akan tahu mana makanan yang bisa kita konsumsi, mana yang tidak. Pun demikian dengan minuman, kita harus coba semua. Jadi supaya kita nggak lemas, supaya kita nggak cuman tiduran di kamar atau di depan TV ya sambil pikiran kemana-mana, memikirkan penyakit, lebih baik kita mulai mencoba bersikap biasa saja, seolah-olah kita nggak sakit gitu ya, seolah-olah kita nggak sakit lambung, kita makan seperti biasa, pola pikir kita benerin. Kenapa? Karena pada saat sensasi lemes, pola pikirnya jelek, yang bawaannya wah udah mau pingsan, takut mati gitu ya, pokoknya pikirannya yang jelek-jelek ya, itu namanya GERD anxiety ya. Jadi memang tingkat kecemasan itu luar biasa sekali dan itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi yang saya lakukan adalah saya tidak pantang makanan itu ya. Jadi saya sakit mulai kena asam lambung di Mei 2025, Mei, Juni, Juli, 3 bulan itu saya luar biasa
saya hanya merasakan bagaimana proses sakitnya. Di Agustus saya mulai berubah, saya mulai berubah pola pikir dan pola makan, dan itu mulai ada perubahan untuk diri saya sendiri. Di September saya mulai stop minum obat. September itu saya stop minum obat, ya. Jadi saya nggak minum obat lambung, saya nggak minum obat vertigo, saya nggak minum obat pusing, saya nggak minum obat macam-macam, nggak. Saya cuma konsumsi, setiap pagi saya konsumsi kunyit, ya. Jadi kunyit, rimpang kunyit saya potong-potong kecil, saya seduh pakai air panas, nanti agak-agak hangat baru saya minum. Itu saya rutin setiap pagi. Jadi saat bangun tidur, sebelum kita makan sesuatu, itu saya konsumsi dulu. Saya cuma minum itu aja. Kadang ditambah madu-madu herbal juga sih, atau madu biasa ya. Tapi nggak rutin juga sih, hanya kalau pas lagi kepengen aja. Dan saya benar-benar stop obat. Merasakan sesuatu, sensasi, saya stop obat. Saya nggak minum obat. Saya biarkan, saya bawa minum air putih hangat, terus saya tidur. Saya obatnya cuma satu, air putih hangat. Jadi kalau saat kita merasakan sensasi, kita coba jangan minum obat, ya. Di 3 bulan pertama saya sensasi sedikit minum obat, sensasi sedikit minum obat. Tapi di September saya mulai stop obat. Ya, sudah 1 bulan ini saya stop obat, saya tidak konsumsi obat-obatan, saya hanya konsumsi air putih hangat. Gitu. Alhamdulillah. Memang berat ya, tapi ya itu, di awal kita memang harus punya kemauan tinggi ya, harus punya semangat tinggi untuk melawan penyakit-penyakit tersebut atau sensasi-sensasi tersebut. Ya, jadi dari dalam diri kitanya harus kita tanamkan semangat yang tinggi untuk sembuh. Ya, saya yakin teman-teman semua juga yang sedang berjuang melawan asam lambungnya, GERD absensinya ya. Saya yakin semua bisa pasti ya. Saya pun belum sembuh total. Saya ya kurang lebih paling sekitar 70% lah saya sembuh. Belum 100% saya sembuh. Karena saya kadang masih suka ada kelayangan, masih suka ada begah sedikit gitu. Walaupun mungkin sensasi-sensasi lainnya sudah mulai berkurang atau bahkan ada beberapa yang hilang gitu ya. Jadi justru setelah saya tidak minum obat dan pola makannya saya biasakan seperti orang sehat, mulai pelan-pelan mulai sensasinya itu mulai berkurang dan hilang dengan sendirinya. Ya, jangan lupa dibarengi dengan olahraga setiap pagi minimal 15 menit sampai 30 menit terkena matahari dan keluar keringat. Terus jangan lupa bersosialisasi supaya kita tidak cemas, pikiran kita terbuka, tidak hanya memikirkan penyakit, bersosialisasi dengan tetangga, teman, lingkungan. Ya, kedua, mencoba melakukan hal-hal yang menyenangkan. Apa yang kalian senangi, yang hobi kalian apa? Contoh, kalian suka dengerin musik, ya dengerin aja. Jangan terpaku dengan penyakit. Kalian suka main gitar, nyanyi aja main gitar. Jadi apapun, lakukan hal yang menyenangkan untuk diri kalian ya. Untuk apa? Untuk kita melawan rasa cemas yang berlebih, panic attack gitu. Jadi itu yang saya lakukan ya. Oke, mungkin untuk sementara kita coba sharing ya, buat kalian yang merasakan sakit asam lambung, GERD, anxiety, sama seperti saya, mungkin bisa share komentar di bawah, saling berbagi, dan kita saling berbagi tips dan trik bagaimana sih solusinya atau mengatasinya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.